Hanifah Muna Inayatullah. Saya mahasiswa Universitas Ihsan Cipta Indonesia, jurusan Neuropsikologi, mahasiswa batch 3. Saya di sini berperan sebagai klien. Baik, perkenalkan nama saya Farhatu Munawaro. Saya dari Universitas Ihsan Cipta Indonesia, jurusan Neuropsikologi, batch 3. Saya sebagai psikolog. Perkenalkan Ibu, nama saya Hani. Bisa saya bantu, Mbak Hani? Iya Ibu. Saya datang ke sini bukan tanpa pertimbangan. Ada yang ingin saya bahas dengan Ibu. Siapa tahu dengan adanya kedatangan saya ke sini bisa memperbaiki pandangan saya yang salah atau keliru. Awalnya itu tentang beberapa kegagalan saya di masa lalu. Itu cukup mengganggu karena menurunkan motivasi serta menurunkan vitalitas hidup saya kira Ibu. Saya menganggap kegagalan itu sesuatu yang negatif, sedangkan saya melihat beberapa orang lain itu bisa menjadikan kegagalan sebagai pacuan. Tapi di kasus saya justru kegagalan itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal, menurunkan motivasi. Saya memandang kegagalan itu sebagai aib, sebagai pembunuh motivasi, menghilang vitalitas hidup. Saya minta saran bagaimana mengubah mindset atau cara pandang saya terhadap kegagalan-kegagalan di hidup saya. Siapa tahu ada nasihat atau saran Ibu untuk yang mungkin bisa merubah pandangan saya terhadap kegagalan. Seperti itu sih Bu. Sebelumnya saya mau nanya dulu Mbak Hani, kegagalan itu membuat Mbak Hani masih trauma hingga saat ini atau bagaimana ya? Jujur saja iya Ibu. Selain membuat trauma, membuat saya takut mencoba hal yang telah gagal tersebut. Maksudnya takut memperbaiki hal tersebut. Jadi bukannya malah memperbaiki atau berusaha lagi dari awal, saya justru mengalihkan dari hal tersebut. Jadi seperti meninggalkannya terbengkalai, seperti itu Ibu. Saya takutnya itu mengganggu kehidupan, mengganggu aktivitas saya, karena manusia kan tidak bisa terlepas dari kegagalan, seperti itu Ibu. Itu sebenarnya manusiawi ya, setiap orang pasti mengalami kegagalan. Tapi setiap orang juga pasti berbeda cara menghadapinya. Jadi Mbak Hani menanggapi kegagalan yang pernah dialami Mbak Hani itu seperti apa? Menanggapinya saya cenderung negatif sih Bu. Saya jadi sedih, merasa tidak percaya diri, dan saya merasa kegagalan itu aib, sesuatu yang mengecewakan atau memalukan, mungkin seperti itu. Menurut Anda, apakah Anda melihat keluar dan mulai menyalahkan dunia karena membuat hidup Anda itu susah? Bisa bilang begitu Ibu. Waktu Anda mengalami kegagalan, apa yang Anda lakukan pada diri Anda? Kecaman apa yang Anda lakukan?
eh, kecaman ya Ibu. Kecaman, saya cenderung mengkritik diri sendiri, tapi mungkin dalam porsi yang agak berlebihan. Selain itu saya juga terlalu sering mengkritik dan merasa saya tidak cukup baik. Selain itu, kecaman-kecaman lain ada kalanya intens, ada kalanya enggak, tapi tergantung perasaan terpuruk juga. Saat suatu hari saya merasa terpuruk, kecamannya bisa semakin intens. Saat saya merasa sedang mungkin baik-baik saja, kecaman atau perasaan bersalahnya tidak sebanyak saat saya merasa terpuruk. Seperti itu. Lalu emosi apa yang menyertai kecaman itu? Emosi yang paling sering saya rasakan biasanya sedih, marah, kecewa, terkadang ada sedikit perasaan menyesal. Terkadang perasaan menyesal itu bisa intens, bisa enggak. Cuman sedih, kecewa, dan marah itu selalu hampir datangnya selalu bersamaan. Berarti Anda menganggap sebuah kegagalan itu Anda tidak mampu Iya. menunjukkannya ya, atau bagaimana? Saya menganggap kegagalan itu selain kegagalan diri juga aib, kekurangan yang memalukan. Oh iya, menyenangkan. Berarti Anda menyadari bahwa dari kegagalan itu Anda memiliki rasa malu, putus asa? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saat saya gagal, perasaan sedih, kecewa, marah, termasuk putus asa, itu saya alami semuanya dalam satu waktu. Baik. Kira-kira Mbak Hani mengalami kegagalan itu yang membuat yang paling trauma itu saat apa? Bagaimana Ibu kejadiannya ya Ibu ya? Kejadiannya, iya. Kejadiannya. Saya pernah mengikuti Olimpiade. Itu sesuatu yang saya tunggu dan saya persiapkan dengan baik. Tapi karena gagal, daripada bangkit atau berusaha lagi, saya justru cenderung merasa sedih, putus asa, marah, kecewa seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya melihat kegagalan itu tidak seperti orang lain yang bisa melihat kegagalan itu sebagai pemacu. Saya justru melihat kegagalan itu sebagai kekurangan, aib, kelemahan, seperti itu Ibu. Selain itu, masalahnya kegagalan itu kan tidak sekali dua kali dalam seumur hidup. Karena kegagalan itu sangat banyak, bahkan setiap fase hidup manusia pasti diliputi dengan kegagalan. Ya, salah satunya seperti itu. Memang kegagalan itu pasti daripada seseorang itu sudah ditentukan. Sebagai manusia, kita yang harus
bisa melawan rasa sedih, kecewa, itu di diri kita sendiri. Tapi alangkah baiknya Anda juga harus meningkatkan kualitas iman Anda juga, lingkungan Anda juga, di mana lingkungan ini juga penentu yang utama. Mencari yang lingkungan positif. Jadi, saran dari saya untuk Anda adalah meningkatkan iman Anda kembali, lalu juga mencari lingkungan yang sehat, yang tidak serta-merta malah menjatuhkan Anda. Bahwa Anda di dunia ini tidak sendiri. Ada orang terdekat Anda yang Anda percaya, orang tua, bahkan saudara. Itu ya, Mbak Ani. Baik Ibu, saya terima saran dan masukannya. Apakah saya bisa saran untuk meminta jadwal konseling selanjutnya di minggu depan? Boleh Mbak. Kira-kira Mbaknya bisanya kapan? Saya bisa di hari Rabu. Kira-kira jadwal di hari Rabu masih bisa nggak ya Ibu buat satu orang lagi? Oh, untuk hari Rabu Mbak bisa datang kembali ke sini. Saya ada jadwal kosong di sekitar jam 4 sore ya Mbak, sampai 6 sore.